persiapan tim nasional Indonesia. Tapi gue bukan mau bicarakan tentang persiapannya, tapi ada lagi tuh gue denger menanyakan tentang berapa nilai transfer naturalisasi dari Kevin Dick atau Kevin Dykes gitu ya. Karena katanya salah gue ngomongnya katanya Kevin Dykes, tapi setahu gue kalau Belanda tuh memang dibaca ejaannya sesuai dengan tulisan namanya. Tapi udahlah, gue bukan Coach Justin. Oke, pertanyaannya adalah berapa nilainya. Nah, gue nggak mau berandai-andai, gue nggak mau bahas yang itu, tapi yang jelas gue pernah nanya langsung sama Bang Arya Sinulinga bahwa menurut beliau tidak ada rupiah yang berbicara dalam proses pewarganegaraan atau naturalisasi, tapi yang ada adalah kecintaan terhadap negara di mana mereka memiliki garis keturunan itu. Misalnya berarti kecintaan terhadap negara mamanya misalnya, atau kecintaan terhadap negara bapaknya, atau mungkin dari neneknya gitu ya kira-kira ya. Tapi akhirnya kalau gue lihat dan gue kumpulkan lah pengalaman-pengalaman gue ngobrol-ngobrol sama pemain bola, terus gue juga lihat bagaimana pemain-pemain keturunan yang sekarang bermain di Indonesia, termasuk yang zaman sebelumnya pemain-pemain naturalisasi yang tidak memiliki garis keturunan tetapi memang 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut ada di Indonesia atau bermain di Indonesia. Mengenyampingkan apakah ada nilai rupiah atau dolar atau euro atau pound sterling di sana, ini adalah beberapa alasan kenapa mereka memilih untuk akhirnya bermain di Indonesia. Yang pertama, momen ini adalah momen mereka bisa bermain di Piala Dunia. Di mana momen ini adalah momen yang belum tentu mereka dapatkan kalau mereka meneruskan warga negara mereka sebelum menjadi warga negara Indonesia. Karena kita tahu di antara pemain-pemain keturunan yang sekarang bermain hanya Miss Hilgers yang masih punya kesempatan lebih besar sebenarnya untuk dipanggil di tim nasional Belanda yang senior. Makanya Robin van Persie pun mengatakan sabar dikit aja, pasti lo akan dipanggil. Tapi ternyata Miss Hilgers sudah menentukan untuk berada di warga negara Indonesia. Kita tahu dia keturunannya Manado ya, dari Miss Hilgers ini. Tapi yang pertama yang tadi gua katakan adalah kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Karena pemain-pemain lain nampaknya ya, apalagi untuk bermain di Piala Dunia 2026 itu sulit kalau mereka tetap berada di negaranya. Karena kesempatan itu tidak mereka dapatkan. Apalagi ada beberapa juga di antara pemain-pemain yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, sudah menjadi pemain tim nasional Indonesia. Ya bahkan di klubnya aja juga belum tentu menjadi pemain utama. Jadi ini adalah kesempatan besar untuk mereka bisa menjadi pemain yang bermain di Piala Dunia. Karena setelah menjadi pemain tim nasional, tentu cita-cita terbesar dari seorang pemain bola adalah bermain di putaran final Piala Dunia. Itu udah pasti jadi impiannya pemain-pemain dimanapun dari pesepak bola. Kemudian yang kedua, yaitu glorifikasi atau pengakuan yang diberikan dari pencinta sepak bola negara tersebut kepada pemain. Pemain keturunan yang sekarang menjadi pemain timnas, gue yakin banyak yang belum mengalami bermain dalam dukungan penonton yang seperti penonton Indonesia sebagai figur pemain ini ya gitu. Bahwa mereka ditonton 70-80 ribu, bahwa mereka dibicarakan setiap hari, kemudian juga bahwa followers mereka meningkat dengan begitu banyak karena glorifikasi itu. Mereka
di apa ya, mereka diperlakukan seperti big star, di mana mereka tidak dapatkan itu di negaranya. Ini merupakan satu impian juga bagi seorang pesepak bola. Mereka diciptakan lagu khusus untuk dia. Saat dia bermain ada chance khusus yang diberikan kepada pemain tersebut. Ini adalah glorifikasi yang juga diinginkan oleh pemain-pemain sepak bola dimanapun mereka berada. Dan kita tahu bahwa ketika akhirnya pemain tersebut bermain dan menjadi pemain tim nasional Indonesia, followers mereka meningkat. Mereka menjadi pusat perhatian. Mereka turun pesawat, naik pesawat, ada di hotel pemain, ada di stadion, itu mereka menjadi mega superstar. Apalagi pendukung Indonesia, kita tahu begitu fanatik untuk memberikan dukungan kepada pemain-pemain tim nasional. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga adalah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari luar sepak bola dengan adanya glorifikasi yang membuat mereka lebih terkenal dari followers mereka dan lain sebagainya. Maka kesempatan juga untuk mendapatkan kontrak seperti iklan, brand ambassador itu juga lebih tinggi daripada ketika mereka bermain di negara sebelumnya. Dimana sekali lagi mereka selain Miss Hilgers ya, termasuk pun Miss Hilgers mungkin mereka bukanlah pemain super bintang atau pemain besar di sana yang mendapatkan banyak kesempatan untuk itu. Jadi ini adalah kesempatan untuk mereka juga bisa mendapatkan hal-hal tersebut yang kalau di negara sebelumnya mungkin sudah dikuasai oleh pemain yang lebih terkenal, atau pemain timnas di sana ya. Tapi tentu ini harus dibarengi dengan apa yang mereka buat di lapangan dan attitude mereka juga ketika berada di luar lapangan. Karena kita tahu bahwa mereka semua bisa mendapatkan itu ya karena apa yang mereka lakukan di dalam lapangan. Dan untuk brand mereka juga ingin yang memiliki attitude yang baik di luar lapangan. Itu poin yang ketiga, dan kita udah lihat ya beberapa pesepak bola yang sekarang menjadi pemain timnas ya sudah mendapatkan kontrak di luar sepak bola kan. Ada yang menjadi brand ambassador air minum, ada yang jadi brand ambassadornya merek terkenal, ada yang menjadi brand ambassadornya minuman berenergi ya atau di endorse. Kemudian ada yang juga mulai disupport untuk pembersih muka dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi kesempatan untuk mereka. Dan tentu saja ini harus gue sebut karena kalau enggak ntar kalian pelintir ya. Dan tentu saja karena mereka tahu bahwa mereka punya darah Indonesia. Mereka tahu mereka punya keluarga yang merupakan keluarga Indonesia. Dan keluarga mereka juga pasti menjadi tempat di mana mereka bertanya, atau keluarga mereka lah yang mendorong mereka untuk bisa bermain bagi Indonesia. Sehingga ketika yang namanya keluarga udah ngasih tahu dan ternyata juga lu punya keturunan di situ, ya tentu lu ingin untuk bisa membela negara yang ternyata juga merupakan negaranya keluarga lu. Dalam hal ini kalau dalam aturan FIFA kan apakah ayah atau ibu ataupun juga di level kakek ataupun juga nenek. Dan ini gue paling terakhir adalah karena word of mouth, yaitu karena rekomendasi, karena bisikan, karena cerita dari teman-temannya yang akhirnya sudah memilih untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia, bercerita kepada teman-teman yang lain, dan akhirnya teman-teman yang lain pun terpengaruh dan ingin untuk melakukan dan membuat keputusan yang sama.
Beberapa pemain kan sudah dibahas ya, ada yang memang ternyata dikasih tahu si ini, dikasih tahu si ini gitu. Dan ini juga yang jelas terbukti terjadi sekarang di era jualan produk ya. Orang sekarang nggak lagi lebih banyak ngelihat dari detail spesifikasi produknya, tapi bagaimana mendengar dari cerita orang yang sudah menggunakan, mendengar dari idola mereka yang sudah menggunakan, mendengar review dari para konten kreator yang mereka percaya, yang mereka dengarkan dan yang mereka follow. Jadi ini juga menjadi satu bagian yang penting dari keputusan itu, serta juga tentunya kemampuan negosiasi yang juga oke dari tim PSSI yang dikirim untuk bernegosiasi dengan mereka semua. Oke, itu jadi hal-hal yang menurut gua kenapa mereka memilih untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia di luar dari pertanyaan yang apakah memang ada rupiah di sana ya. Nah itu yang untuk itu gue tidak punya komentar apa-apa karena gue bertanya waktu itu langsung kepada Bang Arya dan jawabannya tidak ada tentang itu ya. Jadi jangan paksa gue untuk nanyain tentang yang itu lagi ya. Oke, dari gue bukan aja ya, lama ternyata nge-review dan juga memberikan komentar-komentar tentang seminggu ini yang muncul di timeline gue. Terima kasih. Kita lanjut lagi nanti di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di channel Valentino Jebret.